Selamat datang di Criminal Story. Oke, gue bakalan angkat sebuah kisah yang berasal dari Kolombia yang di-request langsung sama teman gue. Ini requestannya yaitu tentang seorang Pablo Escobar, dan siapa yang nggak kenal dengan Pablo Escobar gitu kan. Pasti lu pernah denger namanya semua gitu kan. Nah, gue bakalan angkat kisah ini versi gue, jadi lu harus tetap nonton sampai selesai supaya lu tahu versi gue kayak gimana. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa lu subscribe channel gua supaya gue lebih semangat lagi buat kontennya. Dan jangan lupa lu boleh request tentang kasus kriminal atau kisah apa aja yang bakal gua angkat, tapi versi gua. Tenang aja, versi gua bersumber semuanya, tenang. Nah, awal mulanya Pablo Escobar lahir di Rio Negro, Kolombia, 1 Desember 1949. Pablo Escobar lahir dengan nama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Dan di sini gue unik nih, lu bisa nonton gimana cara dia menyebutkan namanya. Di sini menurut gue keren banget. Nih, lu harus lihat cuplikannya. Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar mengepalai kartel Medellin. Pablo sendiri juga pengedar narkoba paling besar di dunia. Nah, Pablo memulai bisnis pada tahun 70-an. Kebesaran Pablo langgeng hingga akhir 90-an, dengan puncak kebesarannya diraih pada 1980-an. Pablo lahir dari ayah petani dan ibu guru sekolah. Nih gue kasih tahu awal mula kenapa Pablo bisa berkecimpung di dunia kriminal. Kehidupan kriminal Pablo dimulai sejak remaja. Di masa itu Pablo menjual ijazah palsu, menyelundupkan peralatan stereo, dan mencuri batu nisan. Untuk apa? Semua itu untuk dijual kembali. Pablo juga mencuri mobil, di mana itu jadi kali pertama dirinya ditangkap pada 1974. Nah, pada saat itulah Pablo sudah memulai rintisan usaha narkobanya. Bisnis itu ia rintis dengan membantu mendirikan kartel Medellin. Mitra terkenal Pablo dalam kartel itu adalah Ochoa bersaudara yang terdiri dari Juan David, Jorge Luis, dan Fabio. Bisnis kokain di Medellin dimulai tahun 70-an. Para penyelundupan narkotik asal Chili memindahkan fasilitas produksinya di Kolombia setelah diktator Chili Jenderal Augusto Pinochet memberangus pabrik-pabrik kokain di negaranya. Di kartel Medellin, Pablo menjabat sebagai kepala organisasi. Ia mengurusi banyak hal, mulai dari produksi, transportasi, hingga penjualan kokain itu sendiri. Singkat cerita, pada tahun 1980-an, kartel Medellin mendominasi perdagangan kokain. Saat itu permintaan kokain tengah meledak di kota-kota di Amerika. Kartel Medellin langsung mengisi permintaan besar kokain di negara papan sam tersebut. Hal ini disanggupi karena melimpahnya daun koka di hutan-hutan Kolombia yang menjadi bahan baku kokain. Membuat kartel Medellin bisa meningkatkan produksi kokain dengan cepat. Pablo sendiri yang ikut ambil bagian langsung melejit sejak terjun ke bisnis kokain di usia yang baru 26 tahun. Dia sudah memiliki simpanan uang sebesar 3 juta dolar US dollar. Kekayaannya terus berlipat. Kartelnya bisa meraup 420 juta dolar US dollar per minggu atau 22 miliar dolar per US dollar per tahun. Saking kayanya Pablo Escobar menawarkan dirinya untuk membayarkan hutang Kolombia sebesar 10 miliar dolar US dollar dengan syarat pemerintah harus menghapus perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Lu bayangin aja nih, kan? Seorang Pablo mau membayarkan hutang negara sebesar kayaknya kalau misalkan terjadi di negeri kita, ada satu orang yang mampu untuk membayarkan hutang negara, itu kayaknya nggak bakal dibayarin. Lanjut. Pablo Escobar sempat masuk dalam daftar orang terkaya dunia selama 7 tahun berturut-turut, dari tahun 87 sampai 93, di urutan ke-7. Pablo Escobar juga dikenal dengan kekejamannya. Selain narkoba, Pablo kerap terlibat kasus suap hingga pembunuhan. Pablo membunuh banyak orang dari kartel saingannya. Pablo juga membunuh banyak pejabat pemerintah, polisi, dan warga sipil lainnya. Pablo Escobar pernah menjadi anggota dewan di parlemen Kolombia. Langkah itu dijalani bukan tanpa alasan, tapi demi mimpinya menduduki kursi presiden Kolombia. Today, by suggesting that my money is legal.
Nah, sekarang singkat cerita nih, Pablo berhasil menduduki kursi Dewan Parlemen di Kolombia. Namun 2 tahun di parlemen harus sirna begitu saja. Lantaran bisnis gelap Pablo dibocorkan politikus yang juga menteri kehakiman Kolombia, yaitu Rodrigo Lara. Hal itu jadi alasan Pablo memerintahkan anak buahnya yang begitu banyak untuk menembak mati Lara. Pengiriman kokain pertama Pablo ke Amerika tahun 70 dilakukan menggunakan pesawat kecil Piper PA-18 Super Cup. Ia menggunakan pesawat ini di sepanjang tahun-tahun awal karirnya. Didesain dan diproduksi oleh Piper Aircraft. Piper PA-18 Super Cup adalah pesawat dengan utilitas ringan. Pesawat ini memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat dengan jarak hingga 300 kaki. Itu singkat, menjadikan PA-18 Super Cup sangat ideal untuk penerbangan bermedan berat. PA-18 Super Cup sering dilihat terbang di area semak-semak atau hutan belantara seperti sabana di Afrika atau hutan-hutan Amerika Selatan. Di masa-masa selanjutnya, Pablo menggunakan pesawat Cessna, diproduksi oleh Cessna Aircraft Company. Ini merupakan pesawat dengan utilitas sipil yang artinya lebih besar jika dibandingkan PA-18 Super Cup. Cessna ditenagai mesin 180 hingga 210 tenaga kuda, serta kapasitas bahan bakar tambahan. Jadi lu bisa bayangin betapa besarnya pesawat itu dan mengangkut kokain, narkoba itu. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, Cessna kemudian jadi unsur penting dalam operasi narkoba Pablo. Selain Carlos Lehder Rivas dan Jorge El Americano Jung, dua koleganya, Pablo bertemu keduanya di pertengahan tahun 70-an. Di masa itu, Pablo mulai menerbangkan sendiri Cessna berkokain ke Amerika, sementara Lehder dan Jorge memang mengamankan jalur. Lehder dikenal memiliki koneksi kuat dengan kartel Medellin yang kala itu baru lahir, dan George punya jaringan di Amerika. Sebuah dunia lain yang dijelajahi Pablo adalah lautan. Dalam informasi yang sangat minim, Pablo konon menggunakan 2 kapal selam yang dikendalikan dari jarak jauh. Kapal selam itu katanya didapat Pablo dari Angkatan Laut Rusia. Masing-masing kapal selam mampu mengangkut 1 ton kokain. Pablo menggunakan kapal selam menjelang akhir hidupnya, di mana seiring waktu berevolusi, meningkatkan kemampuan pasokannya menjadi lebih besar. Dalam versi paling baru, kapal selam kokain Pablo konon dapat mengangkut kokain hingga 7 kg. Kapal-kapal selam ini konon tak sepenuhnya terendam. Kapal selam itu bergerak di bawah permukaan air, dengan kokpit dan pipa knalpot menyembul di antara gelombang laut. Hal ini memungkinkan kapal selam kokain milik Pablo meluncur dengan jarak yang hampir tak terlihat. Dikisahkan kapal selam kokain Pablo dibuat dari kayu dan fiberglass. Material ini diyakini jadi salah satu faktor yang membuat kapal selam kokain Pablo sulit dilacak. Nah, kembali ke operasi udara Pablo, salah satu hal paling menarik adalah laboratorium canggih di sebuah peternakan di perbatasan Venezuela. Saudara laki-laki Pablo, Roberto Escobar, dalam buku The Accounting Story Man diceritakan laboratorium tersebut memperkerjakan sekitar 200 orang. Mereka tinggal dan bekerja di rumah yang dibangun di atas roda kecil. Ketika ada pesawat yang akan mendarat, nantinya rumah itu digeser untuk memberi jalan masuk bagi pesawat ke sebuah landasan di bawah laboratorium tersebut. Setelah pesawat lepas landas, laboratorium itu akan kembali ke posisi semula. Nah, lu bisa lihat betapa canggihnya rumah-rumah tersebut. Laboratorium itu dan lainnya konon menghasilkan 5.000 kg kokain setiap pekan. Pablo sendiri menghabiskan $2.000 Amerika untuk memproses setiap kilo kokain. Melewati proses, Pablo akan menjual kokain itu kepada Lehder dan George dengan harga $22.000 US dollar. Kemudian Lehder dan George akan menjual kokain itu kepada para pengedar kelas menengah dengan harga $60.000 US dollar. Dengan hitungan itu, di setiap beban 400 kilo, Pablo akan memperoleh keuntungan $8 juta US dollar. Sementara Lehder dan George mendapatkan $5 juta US dollar. Lebih gede kayaknya. Di masa-masa itu, selepas masa mandiri Pablo, Lehder dan George menerbangkan sendiri kokain ke Amerika. Mereka membayar pilot sewaan dengan harga $400.000 US dollar untuk setiap kali operasi. Jadi lu bayangin, $400.000 buat sekali terbang.
Nah, Pablo juga dikenal sebagai Robin Hood-nya orang-orang miskin di sana. Itu karena Pablo mendanai banyak proyek untuk membantu orang-orang miskin, membuatnya disandingkan dengan legenda dongeng Robin Hood. Persepsi itu membantu Pablo memenangi pemilihan kursi pengganti di Kongres Kolombia pada tahun 1982. Escobar terpilih menjadi anggota parlemen Kolombia pada 14 Maret 1982 sebagai wakil rakyat yang tugasnya lebih sebagai tokoh dermawan karena bergelimang uang dari bisnis narkoba. Nah, Pablo sendiri banyak membangun fasilitas yang dibutuhkan warga, seperti rumah ibadah, klinik, fasilitas olahraga, dan infrastruktur bagi pemukiman penduduk. Pekerjaan barunya itu membuat Escobar dekat dengan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang secara langsung merasakan manfaatnya. Hal itu membuat dukungan dari Partai Komunis mengalir kepada Escobar karena dianggap membela kaum kecil. Sebelum bertugas di parlemen pun ia memang dermawan dan kerap membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat. Sebagai anggota parlemen, kesempatan itu digunakan Escobar sebagai upaya mencuci uang. Dan dia makin sering membagi uang kepada warga miskin di Medellin hingga mendapatkan julukan Robin Hood. Kontroversi Pablo Escobar selalu berusaha agar tidak berakhir di penjara. Di penjara mana? Di penjara Pamansa, karena tuduhan sebagai pengedar narkoba. Dia juga sempat disebut-sebut mendanai gerakan komunis Kolombia, M19, untuk menyerang Mahkamah Agung untuk menekan pemerintah. Presiden Kolombia Cesar Gaviria Trujillo bahkan mengerahkan polisi dan tentara untuk menghabiskan kartel Medellin tersebut. Nah, bentrokan aparat keamanan dan kartel berakhir dengan jatuhnya ribuan korban dari pihak polisi maupun pihak Pablo sendiri. Upaya lain Pablo Escobar agar tidak diekstradisi adalah menawarkan dirinya untuk dipenjara di El Catedral, sebuah penjara yang dibuatnya sendiri. Pemerintah Kolombia setuju dengan tawarannya. Lu bayangin, dia menawarkan diri nih masuk penjara, tapi penjara buatan dia sendiri gitu. Lu bayangin, kayak bisa nge-request gitu. The extradition treaty, our judges and magistrates have taught the world a lesson in sovereignty. Meski begitu, ketimbang sebagai penjara, La Catedral lebih terlihat sebagai tempat hiburan buat Pablo dan para anak buahnya. Nah, kenapa gue bisa sebut begitu? Karena di dalam kartel Medellin tersebut, dalam bangunannya, ada klub malam, air terjun mini, lapangan sepak bola, area biliar, sauna, dan kamar-kamar mewah. Udah kayak hotel bintang 5 gitu loh. Nah, kematian Pablo Escobar pada tahun 1992, pemerintah mengarahkan ribuan tentara dan ratusan pasukan khusus untuk menyerbu penjara. Setelah insiden pembunuhan sesama anggota kartel di dalam penjara El Catedral. Escobar juga diketahui masih menjalankan bisnis gelapnya di dalam penjara, walaupun dia ada di dalam penjara ya. Pablo Escobar berhasil melarikan diri dari penjara. Sejak itu, pemerintah melakukan perburuan besar-besaran terhadap Pablo Escobar beserta anak buahnya, terutama Pablo sendiri. Setelah berbulan-bulan diburu, dia ditemukan di tempat persembunyiannya di Medellin. Dalam sebuah baku tembak di atap bangunan, dia tewas tertembak di bagian kepala. Saat pemakaman, tercatat ada 25.000 orang hadir mengantarkannya ke liang lahat. Kematian Pablo Escobar lantas tak membuat bisnis kokain mati. Penyelundupan kokain dari Kolombia bahkan terus meningkat pesat. Pasar kokain beralih ke kartel Cali, rival dari kartel Medellin. Gue kasih tau lagi, Pablo Escobar meninggal 2 Desember 1993 di Medellin. Pablo Escobar tewas ditembak mati oleh polisi nasional. Nah, jadi dari cerita ini tuh, orang jahat sebegitu jahatnya tapi dia masih punya hati buat membantu orang-orang yang di bawahnya gitu kan. Orang ini udah baik ke sesama manusia, terutama rakyat kecil yang ada di Kolombia pada saat itu yang kekurangan, dia bantu gitu. Ya kak, kenapa dikenal sebagai Robin Hood? Karena Robin Hood kan kisahnya terkenal dengan dia mencuri emas atau mencuri barang-barang berharga uang
dan untuk dibagikan ke masyarakat kecil gitu. Makanya dia itu disebut pahlawan, sama saja gitu kan. Makanya kenapa Escobar ini diberikan julukan Robin Hood, karena dia walaupun dari hasil penjualan narkoba dia tetap membagikan uang tersebut untuk rakyat-rakyat kecil gitu. Nah, jadi kisah ini gue angkat atas requestan dari salah satu teman gue. Jadi intinya buat lu semua, kalau mau request lu bisa komen di bawah ya, request aja, nanti gue bakalan angkat kisah itu sesuai dengan versi gue. Oke? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. See you next time.